Diskusi adalah seni tentang mendengar dan mengutarakan pandangan. Kemampuan berdiskusi yang baik merupakan salah satu kualitas yang harus dimiliki seorang putra-putri STIS. Hari ini para jagoan kita akan memasuki babak fokus group discussion, di mana mereka semua akan dibagi ke beberapa kelompok untuk mendiskusikan berbagai topik yang dapat menguji kemampuan mereka. Izin memperkenalkan diri, saya Deka Putri Viandelo, akrab dipanggil Deka sebagai Bung Maluku dan Papua dari Himada MPC. Untuk saya pribadi, semua rangkaian acara ini sangat berkesan, terkhusus materi pertama mengenai paguyuban bisnis, kedua mengenai basic manner atau etika, dan yang DJ merupakan bagian menurut saya paling seru, di mana kami diajarkan untuk membentuk kelompok, membentuk siapa yang menjadi moderator, siapa yang menjadi notulensi, dan siapa yang menjadi presenter. Dan jadi kebanggaan bagi saya sendiri menjadi presenter dari kelompok saya, yaitu kelompok 4. Apakah penting eksistensi dari paguyuban bisnis bagi Politeknik Statistika STIS? Dan yang kedua, apa solusi dari kita sebagai yang nantinya menjadi bagian dari paguyuban itu agar menjaga atau meningkatkan eksistensi dari paguyuban bisnis? Mengenai pertanyaan pertama, seberapa penting? Itu sangat penting. Semua anggota kelompok kami, bahkan mungkin seluruh Papida yang ada di ruangan setuju kalau paguyuban bisnis sangat penting. Ingat urgensinya di mana tugasnya yang sangat berat, yang sangat besar. Jadi image kampus dan perbanyakan tangan dari Humas BEM ataupun Humas kampus sendiri tidak cukup hanya ditanggung oleh 2 orang Papbisnis, tapi jadi tanggung jawab keseluruhan dari seluruh anggota paguyuban Papida atau Papbisnis. Dan yang kedua, kita menjadi gambaran atau image atau contoh dari keberagaman yang ada di Politeknik Statistika STIS. Dan bagaimana cara kita untuk meningkatkan atau menggambarkan eksistensi kita sebagai sebuah organisasi atau perkumpulan, yaitu dengan meningkatkan proker-proker yang kita punya. Contohnya mulai pemasifan di media sosial atau membuat proker-proker yang menyeluruh kepada seluruh mahasiswa STIS, contohnya workshop atau pelatihan, atau tentu saja seperti lomba-lomba. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haikal, biasa dipanggil Haikal. Saya sebagai Putra Rinjani 2024 dari Nusa Tenggara Barat. Menurut saya dari seluruh rangkaian kegiatan hari ini, kegiatan pembekalan 2 dari awal yang dari penyampaian materi oleh Kak Berniko hingga FGD tadi, semuanya menarik dan sangat bermanfaat dan memberikan benefit yang banyak untuk saya. Yang seni kita buatkan jadwal pelatihannya, dan di bidang akademik kita buatkan jadwal belajarnya dan lain sebagainya. Saya sendiri terpilih menjadi presenter karena saya sendiri memiliki kemampuan dalam public speaking yang sangat bagus karena saya sendiri sangat suka dalam berdiskusi ataupun menyampaikan pendapat, berdebat, seperti hal-hal seperti itu. Hai, perkenalkan saya Kade Argianti, dipanggil Argi. Saya Putri Rinjani 2024 dari Nusa Tenggara Barat. Untuk topik yang paling menarik perhatian saya ketika FGD tentunya topik yang kelompok saya amati dan diskusikan, yaitu mengenai keberadaan paguyuban Papbisnis di kampus Polsat STIS. Dalam paguyuban STIS akan ada proker yang dilakukan oleh kita sebagai anggota paguyuban Papbisnis 2024. Lalu pertanyaan yang pertama adalah, seberapa penting sih paguyuban Papbisnis itu? Keberadaan paguyuban Papbisnis di kampus Polsat STIS kita tercinta ini sangatlah penting bagi saya, karena keberadaannya ini menjadi salah satu langkah keberlanjutan dari ajang pemilihan putra-putri STIS di kampus Polsat STIS, sehingga keberadaannya haruslah tetap ada dan menjadi perhatian bersama karena dapat menghimpun para mahasiswa-mahasiswa himpunan mahasiswa daerah atau Papida yang terpilih dan merupakan mahasiswa terbaik di Politeknik Statistika STIS. Halo, perkenalkan, nama saya Ditya Indonesia Nurjana, biasa dipanggil Ditya, dari kelas 2 KS 4. Di sini saya sebagai putri lukisan dari Jawa Timur. Kegiatan yang paling berkesan menurut saya hari ini adalah FGD, karena di sini kita bisa tukar pikiran antar mahasiswa, antar anggota. Di sini kita ada debat, kemudian tadi juga cepet-cepetan angkat tangan waktu FGD itu. Saya izin mengulangi dan menambahkan. Yang pertama mungkin mendefinisikan atau mengenali minat bakat setiap putra-putrinya. Kemudian mengelompokkan sesuai minat bakatnya, betul. Kemudian melakukan kegiatan untuk mengembangkan hal tersebut dan kolaborasi untuk menggabungkan hal tersebut. Kalau putra atau putri mana yang
paling berkualitas menurut saya semuanya berkualitas. Namun karena di sini saya sebagai putri juga, saya rasa saya juga mempunyai kualitas untuk menjadi putri Bekisar yang mewakili Himada saya. Perkenalkan, saya Ryan Andi Mardian, putra Jawa Timur dari perwakilan Himada Bekisar tahun 2024. Menurut saya, dari awal hingga akhir, seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan menarik dan mulai dari materi pembekalan yang pertama, yaitu tentang paguyuban Putra Putri Politeknik Statistika STIS, hingga materi kedua yaitu terkait basic manner yang harus kita terapkan nantinya ketika menjadi Putra Putri Politeknik Statistika STIS. Dan yang paling lebih menariknya yaitu di bagian sesi ketiga, yaitu pada fokus group discussion, di mana dalam rangkaian fokus group discussion ini kita diberikan kesempatan untuk berbicara, kita diberikan kesempatan untuk meluapkan ataupun mengeluarkan ide-ide yang ada di pikiran kita. Kita akan melakukan measure, yaitu pengukuran sejauh mana indikator tersebut berdampak untuk nantinya keberlanjutan di paguyuban Putra Putri Politeknik Statistika STIS. Dari kelompok saya sendiri, yaitu kelompok 3, mendapatkan permasalahan yaitu terkait keaktifan dari putra putri ataupun papida dari seluruh daerah, di mana nantinya ketika setelah pemilihan putra putri STIS ini selesai, keaktifan dari setiap individu akan menurun. Nah, dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kita sebagai individu harus mulai menerapkan ataupun harus menanamkan bahwa kita nantinya akan terjun di paguyuban Putra Putri Politeknik Statistika sendiri. Kita juga harus mulai memiliki rasa kepemilikan atas paguyuban tersebut mulai dari sekarang, dan mengingat lagi ke belakang bagaimana motivasi kita untuk sampai pada titik sekarang ini. Halo, perkenalkan saya Haris Parastu, saya merupakan UDA Sumatera Barat, perwakilan dari Himada IKMM. Untuk topik saya sendiri tadi itu mengenai kegiatan Papistis yang tidak terlaksana di tahun sebelumnya. Lalu bagaimana cara kami sebagai the next generation Papistis untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut? Pada paguyuban terdapat beberapa program kerja yang harus dilaksanakan. Akan tetapi, beberapa evaluasi dari tahun sebelumnya, ada beberapa program kerja yang tidak terlaksana karena adanya satu dan lain hal. Untuk rencananya tadi sesuai dengan hasil diskusi, kami dari kelompok 2 itu ingin melakukan kegiatan evaluasi yang mana kita bisa sharing terlebih dahulu dengan kakak-kakak sebelumnya yang ada di Papistis mengenai apa sih kendala yang terjadi pada tahun sebelumnya, sehingga dapat kami jadikan pembelajaran untuk merancang kegiatan-kegiatan ke depannya. Sebelum melakukan deep interview, tentunya seperti orang pada umumnya saya merasa tegang, tidak tahu bagaimana pertanyaan yang akan dilontarkan oleh para dewan juri. Kemudian juga saya pastinya mereview bagaimana kepribadian-kepribadian yang telah saya lakukan sejak kecil, dan juga apa saja pengalaman-pengalaman yang telah saya lakukan sedari dini. Saat interview perasaannya surprisingly itu beda dari sebelum interview, karena saat interview saya menjadi lebih tenang, dan ternyata pada saat interview itu lebih ke kayak sharing terhadap dewan juri. Jadi bagaimana tentang kepribadian saya, kemudian juga bagaimana pengalaman saya dalam berorganisasi, maupun pandangan saya terhadap sesuatu yang memang dipertanyakan pada saat itu. Apabila deep interview-nya itu diulang, mungkin saya tadi bisa lebih menekankan kepada hal-hal yang memang inti yang ingin saya sampaikan saja, karena menurut saya tadi saya terlalu bertele-tele sedikit, dan juga saya mungkin lebih dapat memaksimalkan waktu saya lebih baik lagi. Terima kasih. Untuk perasaan saya, yang pastinya saya gugup, bimbang, dan kayak bingung aja, kayak apa yang mau saya jawab gitu. Tapi saya sudah berusaha mempersiapkan semuanya,
Mulai dari saya nonton video-video YouTube mengenai bagaimana sih wawancara itu. Kemudian juga saya bertanya-tanya kepada cutting imsak saya, bagaimana tips and triknya untuk menghadapi wawancara Papida ini. Alhamdulillah pada waktu pas wawancaranya saya bisa untuk menjawab semuanya, walaupun ada beberapa pertanyaan yang saya jawab hanya dalam waktu yang singkat. Dan setelah wawancara perasaan saya sangat lega karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalau waktu bisa diulang, saya akan berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan segala kegiatan Papida ini dan bertekad penuh untuk menjadi seorang papistis. Saya Indra Putri Riau dan Kepulauan Riau 2024, yang mana hari ini melaksanakan deep interview dengan Papida serta perwakilan BEM. Pada hari ini saya memiliki beberapa struggle, yang mana itu dari perjalanan kos ke kampus agak sedikit mual, karena nanti saya berhenti dulu di lantai 1 dan mengkonfirmasi tadi bahwa saya agak mengalami halangan sedikit, hingga di interview pada jadwal saya itu agak diundur sedikit. Interview saya sendiri itu berjalan lancar serta tidak mengalami masalah. Terima kasih. Jadi persiapan saya itu sudah sangat matang ya, apalagi dengan saya menonton video-video di YouTube, video-video referensi tentang interview, dan juga saya sudah bertanya dengan cutting apa sih pertanyaan-pertanyaan yang memang biasanya keluar gitu. Terus perasaan saya deg-degan sih iya, tapi excited juga untuk menyelesaikan babak deep interview ini. Setelah wawancara rasanya lega banget, terus juga seneng bisa menyampaikan pendapat saya, terus juga menjawab pertanyaan dengan baik, terus juga lega akhirnya udah selesai gitu babak deep interview, dan tinggal beberapa langkah lagi menuju babak grand final. Kalau waktu bisa diulang, aku nggak mau mengubah apapun karena aku melakukan ini dengan yang terbaik, aku sudah melakukan yang terbaik, aku sudah mempersiapkan ini dengan baik, jadi tidak ada penyesalan maupun apa hal yang memang aku mau ulang. Bagaimana persiapan aku semalam? Jujur saja, semalam itu aku tidak melakukan kegiatan yang gimana-gimana, tetapi aku lebih belajar atau nugas, yaitu StatMat 2 itu bikin pusing, dan tadi perasaannya saat sebelum deep interview itu sangat menegangkan atau cemas, karena biasanya kan di kelas itu rame, ada teman-teman lainnya, tapi sekarang hanya face to face dengan penanyanya gitu. Kalau untuk saat deep interview itu, saat dipanggil namaku dan langsung masuk ke ruangannya, saat masuk itu ternyata suasananya sudah sangat mencekam gitu, tapi enggak kok, dibawa enjoy aja. Dan itu dari berbagai arah, ada panitia, ada kakak 3 penanya, ada kipernya, dan itu sangat membawa tekanan. Tapi saat dilakukannya tanya jawab dengan langsung, pastinya kita harus menjawab sesuai dengan pertanyaan dan tetap berpikir jernih dan enjoy. Kalau misal waktu bisa diulang, hal yang ingin aku ubah itu tadi saat perkenalan diri gitu, first impressionnya, karena jujur dari yang aku sampaikan tadi, kalau aku nggak ada persiapan yang mateng gitu, saat awalnya perkenalan diri langsung ditanyain bagaimana visi misi gitu kan. Tapi untungnya dari pembekalan kita sebelumnya, dari FGD, dari materi-materi yang diberikan, itu bisa membantu bagaimana aku menjawab pertanyaan tadi.